Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, kami dari DKM Darul Ilmi akan menyampaikan beberapa pengumuman terkait pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Darul Ilmi yang kita cintai ini. Pengumuman yang pertama, waktu sholat Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 11:49. Pengumuman yang kedua, yang bertugas sebagai khatib sekaligus imam yaitu Ustadz Sobat Siswoyo, dan yang bertugas sebagai muazin adalah Muhammad Mirza dari Teknik Mesin. Pengumuman yang ketiga, pemasukan infak sholat Jumat lalu sebesar Rp2.103.500 dan pengeluaran rutin sebesar Rp270.000. Saldo hingga saat ini Rp10.159.900. Selanjutnya kami menghimbau kepada jamaah agar mengisi saf-saf terdepan jika terlihat ada saf yang masih kosong. Kemudian bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga mohon ditempatkan di tempat yang aman. Lalu pengumuman selanjutnya akan diadakan kajian ilmiah Islam hari ini jam 13.30 dengan judul Peran Pemuda Islam yang akan diisi oleh Ustadz Lukman Hakim Syuhada. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam, kekuatan ketakwaan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai pemimpin kita yang dengannya kita akan peroleh kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat insyaallah. Dan juga semoga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup dalam dunia ini menginginkan yang namanya kesuksesan, menginginkan yang namanya kebahagiaan, menginginkan yang namanya keberhasilan baik di dunia maupun untuk akhirat nanti. Yang kalau kita menginginkan kehidupan yang baik di akhirat nanti, yang itu adalah puncak dari kesuksesan bagi seseorang, di mana kesuksesan yang tanpa batas adalah kesuksesan yang tidak terbatas dengan kesuksesan di dunia, tetapi kesuksesan yang membawa kepada kesuksesan yang paling akhir, yang terbaik, yaitu di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam rangka meraih
kesusahan yang tanpa batas tersebut. Maka kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik bekal bagi kamu sekalian adalah ketakwaan. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sukses di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, akan mengeluarkan dari berbagai macam kesulitan yang dia alami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadirin rahimakumullah, kemuliaan seseorang itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketakwaannya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melihat adanya kemuliaan di sisi Allah dilihat dari ketakwaannya, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang kemudian tidak meremehkan orang lain, tidak kemudian menolak pendapat orang lain secara langsung kalau memang itu adalah suatu kebenaran, karena itu adalah ciri kesombongan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-kibr batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menyepelekan manusia. Baik bagi orang yang sudah punya ilmu yang mendalam, ilmu yang luas, maka janganlah berbangga diri, janganlah menyombongkan diri sendiri, karena boleh jadi orang yang mungkin ilmunya lebih sedikit dari kita, tetapi ketakwaannya di sisi Allah lebih mulia, lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita sewenang-wenang, tidak boleh kemudian kita memperlakukan orang yang menurut kita ilmunya lebih sedikit kemudian dengan semena-mena. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah dalam rangka menuju kepada kemuliaan kita, kepada kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Kesuksesan tanpa batas adalah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang selalu memperbaiki hubungan sosial, hubungan kemasyarakatan. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yuwassa'a fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka dia berusaha untuk memperbaiki hubungan silaturahim. Dengan kita mempunyai hubungan yang baik, hubungan sosial yang baik, maka insya Allah kita akan meraih begitu banyak kebahagiaan, begitu banyak kemuliaan, begitu banyak kesuksesan, baik dalam harta berupa rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang halal, yang berkah, yang melimpah, maupun dari segi keberkahan umurnya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara hissi maupun secara maknawi. Secara hissi yang mana dia umurnya sampai ratusan tahun, dan secara maknawi dia akan selalu dikenang walaupun dia sudah meninggal dunia. Tetap panjang umurnya ketika kita perbaiki hubungan sosial. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mempunyai kepedulian dengan saudara-saudara kita yang di sekitar kita, dengan kita aktif dalam lembaga-lembaga dakwah, dengan kita aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, maka disitulah kita akan memperoleh begitu banyak pahala walaupun kita dalam kondisi tidak melaksanakan amal ibadah tertentu. Karena apa? Karena dalam sistem sebuah lembaga, sistem dalam sebuah organisasi, sistem dalam sebuah kegiatan-kegiatan dakwah, di mana kita mengajarkan ilmu, menyampaikan kebaikan, maka orang yang mendengarkan kebaikan tersebut mengamalkan dan mengamalkan, sehingga kita memperoleh pahala dari apa yang telah kita sampaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada seorang satu kebaikan saja, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakannya.
Bayangkan jemaah sekalian, ketika kita hadir dalam majelis ilmu, ketika kita hadir dalam lembaga-lembaga dakwah, ketika kita hadir dalam organisasi dakwah, yang dimana di sana kemudian merumuskan bagaimana agar kemudian kaum muslimin semangat untuk beramal soleh, maka semua upaya kita itu akan menjadi benih, akan menjadikan sebuah saham yang sangat berharga bagi kita untuk meraih pahala yang terus-menerus tanpa batas. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yantafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lahu." Jika telah meninggal anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan kemudian anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, dengan kita memperbaiki hubungan sosial dan kita punya kepedulian dengan saudara kita dalam keagamaan, dalam ketakwaan, dalam keilmuan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang melimpah. Rasulullah SAW mendapatkan pahala dari umat beliau, walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal, tapi umat beliau adalah umat yang terbanyak, maka pahala beliau adalah pahala yang paling banyak dibandingkan Nabi dan Rasul yang sebelumnya. Maka wajarlah Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang terbaik di dunia ini, sebagai Nabi yang terbaik, sebagai Rasul yang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya dalam rangka kita menuju kepada keberhasilan di dunia ini dan juga di akhirat nanti adalah kita berusaha untuk berikan karya nyata, memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita, memberikan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat secara umum. Karena hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW telah bersabda, khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Maka hitunglah diri kita, maka periksalah diri kita, apakah kita termasuk orang yang bisa memberikan manfaat yang sebesarnya pada kaum muslimin, memberikan manfaat yang sebesarnya untuk manusia, atau justru menjadi beban bagi kaum muslimin, atau justru kita menjadi masalah bagi kaum muslimin, atau kita menjadi masalah bagi manusia. Maka disinilah kita bisa melihat bagaimana kebaikan seorang. Kebaikan seorang itu dilihat dari manfaat yang bisa diberikan, karya nyata. Dan bagaimana kita bisa menjadikan dalam kehidupan kita berkarya dan karya nyata, tidak lain adalah dengan kita meningkatkan ilmu kita, menjadi orang yang profesional dalam melaksanakan amal soleh, dalam melaksanakan berbagai macam pekerjaan-pekerjaannya, berbagai macam aktivitasnya, yang dasar dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dasar dengan ilmu, mutaba'atul Rasul, mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di tangannya lah, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkah, yang bersingkat dari kata barokah, tabaraka, Maha suci, Maha mulia. Itu diraih karena apa jemaah sekalian? Itu diberikan ciri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan, dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada apa ya jemaah sekalian? Yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita tidak bisa berikan karya yang baik, kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, kan tidak punya ilmu, maka apakah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita? Keberkahan adalah kebaikan-kebaikan yang diraih dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang singkat. Misalnya kita dalam 1 jam bisa menghafalkan Al-Quran 1 halaman, berarti pada saat itu dia berberkah pada saat dia menghafal. Dalam waktu 1 jam dia bisa memberikan karya yang bermanfaat, maka berarti dia berberkah. Dan keberkahan itu akan diraih ketika kita sedang ilmu, didasarkan dengan adanya kekuatan, baik kekuatan ilmu, kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, dan juga yang lainnya, sehingga kemudian dia bisa menguasai dunia ini, bisa menjadi khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di bumi ini,
sebagai orang-orang yang kemudian akan memakmurkan dunia ini dan kemudian bisa menerapkan hukum Islam di dunia ini dengan sebenar-benarnya. Itu ketika kita telah memiliki ilmu, jemaah sekalian, memiliki sultan, memiliki kekuatan, memiliki ilmu, memiliki kedalaman keimanan yang kuat, sehingga kemudian insya Allah dia termasuk orang-orang yang mulia baik dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, kesuksesan yang kita inginkan adalah bukan terbatas dengan kesuksesan yang kita miliki di dunia ini, bukan terbatas dengan materi, bukan terbatas dengan popularitas, bukan terbatas dengan kebanggaan terhadap ilmu, tapi kemudian kosong dari amal nyata, tapi kosong dari bukti nyata kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Karena seorang yang punya iman tanpa amal bagaikan pohon yang rindang tanpa buah. Dia mempunyai manfaat, tapi manfaatnya terbatas. Tapi ketika pohon itu mempunyai buah, maka dia manfaatnya akan lebih banyak lagi. Bukan hanya menaungi orang yang berteduh di bawahnya, tapi juga dia bisa memberikan makanan, bisa memberikan manfaat yang sebesarnya bagi orang-orang yang ada di dekatnya. Maka hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang ingin beriman dengan imannya hakiki, insyaallah, maka kita berusaha untuk selalu memperbaiki diri kita, meningkatkan ilmu kita, memperbaiki hubungan sosial kita, meningkatkan pemahaman kita terhadap hakikat daripada kehidupan dunia ini, di mana kehidupan dunia ini kita hanya sekedar lewat, sekedar untuk mencari bekal untuk kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu di akhirat. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hambanya yang sukses di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari malapetaka, dari musibah, dari bencana, dari fitnah yang kemudian akan menjadikan diri kita terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qali hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Sami'allahu liman da'a, laisa gharallahi al-muntaha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama kembali memuhasabah diri kita, kembali mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya? Apakah kita ketika beramal soleh dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesungguhan, atau kita melaksanakan amal soleh hanya sekedarnya saja? Apakah kita ketika melaksanakan amal soleh dengan profesional karena nilai yang kita raih dari amal itu ketika kita profesional? Nilai yang kita raih bisa bernilai pahala melimpah ketika kita amalkan dengan kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin." Apakah kamu mengira? Apakah kamu sekalian mengira bahwa kamu sekalian akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sementara belum dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Termasuk orang yang sabar, termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah, kesungguhan dalam amal soleh itu akan menjadikan pengaruh yang luar biasa dari amalan-amalan yang kita laksanakan. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kesungguhan, sesuai dengan pengorbanan yang diberikan ketika melaksanakan amal kebaikan tersebut. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk selalu meningkatkan ilmu kita, meningkatkan kualitas keahlian kita, sehingga dengan itu kita kemudian akan mampu berjalan dengan jalan terbaik. Karena ketika kita tidak punya ilmu bagaikan orang yang berjalan dalam kegelapan, tak bisa banyak bergerak. Tapi dengan ilmu ada cahaya, ada petunjuk yang jelas, sehingga kita mampu untuk meraih apa yang kita inginkan.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak berselawat kepada Rasulullah SAW dan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, waktu di mana disunahkan untuk kita membaca surah Al-Kahfi yang akan menerangi Jumat yang kita baca pada hari itu, surah Al-Kahfi pada Jumat yang berikutnya, sebagai penerang bagi kita sekalian. Dan marilah kita perbanyak berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kaum muslimin secara umum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafar wal musyrikin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وجميع أعمالنا الصالحة يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله خبير بما تصنعون. فأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Stop.